pakaian yang berlebihan. Nah itu. Jadi lepaskan dia punya bedong itu. Kalau dia cuma pakai kos gantung, tinggal kasih biar saja kos gantung ada. Yang pertama yang kalian lakukan adalah langsung taruh di sini bengkok. Kalau anaknya terlalu kecil, biasa kan bengkok terlalu tinggi, taruh handuk di sini. Taruh handuk di samping, langsung anak miringkan. Jadi kalau seandainya ada sumbatan di jalan nafas, di mulut apalagi, itu bisa langsung dia muntahkan. Jadi ini fungsinya bengkok sama handuk itu supaya muntahannya tidak kemana-mana ceritanya. Miringnya ini juga supaya anak tidak tersedak pada saat kejang. Jadi itu miring. Kalau seandainya bayi, kita tidak perlu untuk membebaskan jalan nafasnya. Sebenarnya bukan bebaskan jalan nafas. Kita pakai kantong starter itu fungsinya supaya tidak tergigit. Nah, tidak tergigit. Jadi kalau sama bayi tidak perlu kita pakai kantong starter. Karena begitu miring saja dia sudah terbebas jalan nafasnya. Cuman kalau sama anak yang sudah tumbuh gigi, kita tahan dia pakai tong spatel supaya dia tergigit itu dia punya lidah. Bisa pakai gitu. sendok. Bisa pakai sendok tapi pastikan sendoknya yang kuat. Begitu bukan sendok yang gampang patah. Gitu. Jadi kalau bisa yang ketebalannya kurang lebih sama dengan tong spatel. Ini namanya tong spatel. Nih, jadi posisi ini yang dipakai karena ini kan celutannya lidah. Gitu toh, itu yang dipencet, ditahan begini lidah itu supaya dia tidak menutupi jalan nafas dan supaya tidak tergigit sampai kemana-mana itu lidah. Itu jadi bukan begini begini pakai bantahan lidah. Ini, gitu. Mana lidah? Lempar tangkap. Ini lidah, toh, ini lidah. Gitu. Jadi bukan begini. Yes. Modelnya begini. Jadi pakai bantahan. Dalam hidung. Ini posisi tangannya kamu megang begini. Dikasih masuk dalam mulut. Iya, dikasih masuk dalam mulut. Pato. Apa? Apa dah? Spatel. Iya, spatel. Tong spatel. Ini ditahan. Nah, baru habis itu biasanya sambil menunggu kejang. Biasanya itu sebenarnya kejang demam, apalagi cuma kejang karena demam, biasanya 5 menit itu sudah tidak kejang lagi. Kecuali memang biasanya kalau terlalu tinggi demamnya ada kejang susulan. Begitu. Jadi biasanya kalau seandainya berlangsung lama kejangnya, itu kita lakukan 2 cara. Yang pertama, kita sambil kompres. Jadi pas dia kejang itu kita ukur suhunya berapa. Gitu, kalau seandainya di atas 41, kalau seandainya di atas 38 atau 39 kita kompres. Tapi kalau seandainya terlalu panas kita pakai diazepam namanya. Kayak 40 derajat. Apa sih itu? Jangan. Yazid, badengar. Yazid, badengar. Cubit mampus. Mabik mau kita lagi mau jadi bibit pantat. Cubit itu lagi. Saya kasih nonton Jadi kalau seandainya yang pertama suhunya tidak di atas 41 derajat, itu masih bisa kita kompres dulu. Tapi kalau seandainya sudah di atas 40 derajat, kita langsung berikan diazepam. Biasanya juga pemberian diazepam kalau ada kejang berulang. Apa? Ada memang obat penurun panas. Kalau seandainya biasanya tuh anak itu 5 menit, kalau demam tinggi 5 menit saja kejangnya itu sudah turun. Tapi kalau terlalu panas biasanya ada kejang berulang. Nah, itu yang kejang berulang. Kalau seandainya ada kejang berulang itu kita berikan diazepam. Diazepam itu pemberiannya lewat pantat, lewat suppositoria. Jadi habis itu ini masih ditahan. Kalau seandainya kejang, ini kita tahan, baru kita kompres kalau suhunya umpama cuma di 38 atau 39. Pokoknya enggak di atas 40 derajat lah. Tapi kalau seandainya pada saat kita ukur suhu dia di atas 40 derajat, ini kita kompres, kita pasang juga, baru kita jadi memang butuh 2 nurse. Ini buat menahan tetap selama dia masih kejang ya. Baru kita pasang, baru kita masukkan diazepam. Maksimal diazepam diberikan dalam waktu 24 jam itu 3 kali. Kan biasa kejang susulan, nanti pada kejang susulan kita kasih diazepam, tapi cuma maksimal 3 kali. Gitu, tidak boleh lagi lebih dari 3 kali itu pemberian diazepam. Nanti pemberian diazepam itu dia mengikuti berat badan bayi. Mana sih? Ini kayak kalau bayi 1 bulan diberikan berapa? Oh bukan diazepam ini. Diazepam itu pemberiannya berdasarkan berat badan bayi. Jadi kalau 10 kg berat badan bayi diberikan 5 mg. Jadi kalau bayinya 20 kg diberikan 10 mg. Gitu. Habis itu kalau kejangnya sudah berhenti, sudah tidak kejang lagi nih anak, tidak kejang susulan, ada obat yang kita namakan, yang dikasih namanya fenobarbital. Fenobarbital itu supaya di kemudian hari si anak tidak epilepsi. Itu biasanya anak-anak yang epilepsi biasa kan kalau kejang pada anak biasanya hanya karena suhu tubuhnya
yang terlalu tinggi, akhirnya suplai oksigen di otak berkurang, akhirnya anaknya kejang. Tapi pada kasus-kasus tertentu anak-anak yang pernah kejang demam itu berpotensi untuk epilepsi di kemudian harinya walaupun tidak ada penaikan suhu tubuh yang drastis. Gitu. Jadi itu dicegah supaya tidak epilepsi, diberikan obat ini. Apa epilepsi? Iya, yang kayak Kayak mati ayam. Mati ayam. Apa bedanya penyakit sama mati ayam? Kalau epilepsi itu permasalahan di otak. Masalah di otak, makanya dia sampai kejang. Beda lagi kalau kejang anak karena demam, itu hanya karena suhu tubuhnya tinggi, tidak sampai oksigen di otak, di otak. supaya oksigen di otak kurang, akhirnya kejang. Karena memang pada saat anak demam itu cairan di dalam tubuh itu fokus untuk menormalkan suhu tubuh. Jadi organ-organ lain itu dia sudah kasih cairan. Jadi kau ini dulu saya fokus mengubah netralkan suhu tubuh. Sementara otak kan butuh banget juga cairan. Itu jadi step anak-anak kejang. Tapi beda lagi sama orang dewasa. Biasanya orang dewasa itu karena kecilnya pernah kejang, lambat penanganan, akhirnya epilepsi. Gitu. Makanya setelah anak kejang itu diberikan obat ini, phenobarbital. Sudah cuma gitu. Sudah. Gampang. Berapa menit? 1. Ibu, Katanya gampang. Tidak.